Masih bersama dengan Dr. Eka Ginanjar. Dok, kita sudah menerima telepon dari pemirsa Sapa Indonesia Pagi. Ada Ibu Mir dari Jakarta. Selamat pagi, Ibu Mir. Selamat pagi, Dok. Saya Ibu Mir, usia saya 62 tahun. Pertanyaan saya adalah seperti ini. Sering dikatakan OTG. OTG itu rentang usia berapa tahun? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang awam, bisakah melihat ciri-ciri atau fisik daripada orang yang OTG itu? Contohnya seperti cacar, kan ada spot-spot blister di muka atau di tangan, seperti itu, Dok. Supaya kita bisa mengantisipasi kalau misalkan kita pergi kemana atau kemana, oh ini sepertinya OTG, seperti itu gitu loh, Dok. Baik, terima kasih, Ibu Mir dari Jakarta. Ya. Silahkan, Dok, bagaimana, apakah memang ada usia-usia tertentu yang memang lebih rentan menjadi orang tanpa gejala? Mohon maaf, Dok, kami kurang bisa mendengar suara Anda. Boleh mungkin dibenarkan sedikit gawainya untuk bisa memperbaiki sinyal? Iya, kami masih terganggu sepertinya hubungan komunikasi kita. Kami akan coba untuk kembali lagi memperbaiki hubungan komunikasi kami dengan Dr. Eka Ginanjar. Tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan dari Ibu Mir dari Jakarta terkait dengan orang tanpa gejala. Sebelumnya, dalam segmen sebelumnya, jika Anda tadi juga menyaksikan, tadi juga Dr. Eka Ginanjar sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan gejala yang biasa terjadi terhadap pasien dengan positif COVID-19, seperti yang paling umum 80% adalah mengalami gejala demam ataupun batuk, dan yang disertai mungkin dengan nyeri ataupun dengan gangguan di bagian mulut. Tapi banyak juga ternyata yang menjadi orang tanpa gejala. Nah, ini akan ditanyakan dari Ibu Mir kepada Dr. Eka Ginanjar. Apakah sudah bisa audionya, Dr. Eka? Ya, sudah. Iya, sudah betul. Silakan, Dok. Baik, mohon maaf tadi sinyal tidak baik. Ya. Baik, jadi gini. Tadi saya ulang, semua bisa terinfeksi, tetapi respon tubuh terhadap infeksi tersebut berbeda-beda. Sangat tergantung pada daya tahan tubuh kita. Nah, daya tahan tubuh yang lemah pada banyak umumnya terjadi pada orang-orang yang sudah usia lanjut, di atas 60 tahun, di atas 65 tahun. Itu nomor satu. Yeah. Yang kedua adalah ketika, usia muda, tetapi dia punya penyakit kronis yang kita sebut dengan komorbid, ya, misalnya sakit jantung, sakit paru, sakit autoimun, ya, sakit kelemahan tubuh, atau minum obat-obatan kronis yang menyebabkan daya tahan tubuh turun, itu bisa menimbulkan gejala. Nah, kalau ketika menimbulkan gejala dia jadi sakit dan dia bisa menimbulkan masalah kesehatan. Nah, kalau orang dengan daya tahan tubuhnya kuat seperti rata-rata usia muda, seperti usia di bawah 45 tahun, maka gejalanya tidak nampak. Jadi dia terinfeksi, tetapi dia tidak menimbulkan gejala. Kalaupun menimbulkan gejala, mungkin hanya gejala ringan. Misalnya seperti batuk pilek atau ingusan meler saja, seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, tadi pertanyaan Bu Mir, apakah ada tanda khusus? Ya tidak ada. Kalau cacar yang menyerang kulit, maka kulitnya terlihat seperti beruntusan dan koreng dan segala macam. Tapi ini menyerang saluran pernapasan. Makanya gejalanya paling terlihat ya seperti flu gitu loh, meler, batuk-batuk, seperti itu. Makanya itu yang harus diwaspadai. Kalau ada orang seperti itu, batuk-batuk, meler, dan segala macam, setidaknya dia harus mengisolasi diri dan tidak ketemu dengan orang dulu. Tapi orang tanpa gejala berarti tanpa gejala sama sekali, termasuk flu pun tidak terlihat ya, Dok? Betul, nah itu yang mau saya katakan berikutnya. Nah, kalau di label orang tanpa gejala, itu sama sekali tidak ada gejala. Jadi kita tidak terlihat sama sekali. Makanya ini yang menjadi masalah. Dia tidak ada gejala sama sekali seperti kita normal, tetapi dia bisa menularkan ketika dia bersin atau ketika air liurnya itu dropletnya itu kena kita, kena mukosa tubuh kita, maka kita akan tertular. Makanya kita tetap waspada dan perlu dilakukan rapid test atau bukan rapid test, massive test. Jadi kita tangkap tuh orang-orang yang memang sebenarnya tidak bergejala tetapi dia positif COVID, supaya tidak menularkan. Selanjutnya kita ada pertanyaan tadi dari media sosial, masih ketinggalan satu lagi ini, Dok. Pertanyaan terakhir dari Instagram. Aditya, apakah olahraga perlu gunakan masker dan apa tidak ada dampaknya? Oke, baik.
Ini pertanyaan yang awam sekali. Kenapa? Karena orang olahraga itu kan kalau pakai masker kayak dibekap ya, kayak nggak kurang oksigen. Betul, apalagi lari keluar, kalau keluar rumah kan Betul. harus pakai masker. Gimana tuh, Dok? Iya. Jadi gini, prinsipnya adalah usahakan menggunakan masker kalau kita keluar rumah. Kenapa? Ketika kita ketemu orang atau kita terhirup droplet, itu dengan masker itu ada barrier. Nah, ketika olahraga, kita hamil oksigen. Jadi maksudnya hirupan napas pun lebih dalam dan lebih cepat. Maka itu lebih beresiko kalau kita tidak menggunakan masker. Tapi kan pengap, Dok, segala macam posisinya ya. Kalau memang tidak bisa mentolerir itu, sebaiknya tidak berolahraga keluar gitu loh. Olahraga di dalam rumah saja. Bisa bentuknya bisa macam-macam, bisa keliling, naik turun, naik tangga dan segala macam. Itu improvisasi daripada kita tertular. Atau boleh keluar, itu pun terbatas, tidak kontak, tetap jaga jarak, tapi menggunakan masker. Tapi ini yang bisa diprotes orang. Nggak bisa, namanya lari masa pakai masker gitu, nggak bisa napas saya gitu. Tapi tidak ada bisa berdampak pada gangguan pernafasan kan, Dok, kalaupun menggunakan masker berolahraga? Tidak berdampak, cuman tadi itu karena kita kan butuh oksigen lebih, kerasa seperti kurang oksigen nantinya. Baik, terima kasih banyak Dr. Eka Ginanjar, Sekjen Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Pagi. Semoga sangat bermanfaat informasinya untuk seluruh masyarakat Indonesia agar bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Terima kasih, Dok. Amin. Selamat bertugas kembali.